Masa berunjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di depan gedung DPR RI Jakarta. Akibat aksi tersebut, lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto terhambat. Massa dari berbagai organisasi masyarakat berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta sejak siang tadi. Mereka berorasi menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP. Massa menilai RUU HIP berpotensi memupus nilai-nilai Pancasila. Sejumlah perwakilan aksi kemudian dipersilahkan bertemu pimpinan DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya. Akibat aksi ini lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terhambat, namun petugas belum menerapkan pengalihan arus lalu lintas. Petugas juga terus mengamankan jalannya aksi dan mengimbau pengunjuk rasa agar tetap menggunakan masker dan jaga jarak fisik. Untuk mengetahui suasana terkini demo menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, kita akan bergabung bersama dengan Mahathir Muhammad di depan gedung DPR RI Jakarta. Mahathir, bagaimana jalannya aksi sore hari ini? Ya, Abe dan Uci, jalannya aksi demo pada hari ini di depan gedung DPR memang masih berlangsung. Tadi memang demo berlangsung dari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga masih tujuannya datang ke sini, salah satunya memang ada 8 dari tuntutan yang mereka ajukan, namun memang satu yang mereka benar-benar tekankan untuk fraksi untuk DPR MPR maksud kami, ini ada salah satunya adalah menolak RUU HIP dan mendesak dari pemimpin dan seluruh fraksi-fraksi di DPR Republik Indonesia untuk menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dan Proklamasi maksud kami. Memang dari 8 yang sudah disampaikan ini memang satu yang ditekankan terus-menerus oleh seluruh pendemo yang berada di depan gedung DPR MPR ini. Dan untuk petugas penjagaan juga oleh seluruh pendemo yang berada di depan gedung DPR MPR ini. Dan untuk petugas penjagaan juga masih terus berjaga hingga sore hari ini, kurang lebih 1.000 personil sudah diturunkan. Dan menurut pantauan kami juga untuk arus lalu lintas nanti untuk pemirsa yang nanti akan melintas di depan dari gedung DPR MPR RI untuk mengarah dari Gatot Subroto maupun arah sebaliknya, ini memang untuk arus lalu lintas agak sedikit tersendat, di mana memang dari arah Senayan menuju Gatot Subroto harus menggunakan jalur Transjakarta. Memang untuk jalur utama di depan gedung DPR MPR ini sudah dipenuhi oleh pendemo. Dan kami juga masih mengupdate kabar dari 10 orang yang masih melakukan mediasi di dalam gedung DPR MPR RI. Saat ini pun masih melakukan mediasi di dalam dan nantinya para pendemo akan menyelesaikan orasinya apabila 10 orang ini akan keluar. Abe dan Uci. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad atas informasinya langsung dari gedung DPR Jakarta. Sebelumnya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menuai penolakan dari berbagai pihak karena dinilai tidak memiliki urgensi dan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah dan DPR akhirnya menunda pembahasan RUU tersebut. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP pertama kali diusulkan DPR RI. Fraksi PDI Perjuangan disebut-sebut sebagai fraksi yang mulanya mengusulkan RUU ini. Namun dalam perjalanannya, RUU HIP menuai penolakan dari berbagai pihak. Di antaranya sejumlah ormas Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pembahasan RUU HIP dinilai tidak memiliki urgensi di tengah masa pandemi COVID-19. Selain itu, dalam RUU ini memuat klausul Trisila dan Ekasila yang dianggap berpotensi mendegradasi makna utuh Pancasila. RUU HIP juga dinilai mampu membuka pintu bagi paham komunisme di tanah air. Setelah mengundang pro dan kontra, mayoritas fraksi di DPR menolak pembahasan RUU HIP. Pemerintah juga memutuskan menunda pembahasan RUU HIP.
Pemerintah meminta DPR menyerap aspirasi lebih banyak lagi dalam menyusun setiap rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Puluhan mahasiswa Sulawesi Tenggara kembali berunjuk rasa di kantor imigrasi Kendari. Unjuk rasa untuk menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina. Mendengarkan apa yang menjadi tuntutan kita. Dalam aksinya di depan kantor imigrasi Kendari, mahasiswa meminta agar pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menolak kehadiran 500 tenaga kerja asing asal Cina yang mulai berdatangan Selasa malam tadi. Mereka khawatir para pekerja asing menjadi klaster penyebaran virus corona. Unjuk rasa ditemui langsung oleh Kepala Imigrasi. Pihak imigrasi memastikan visa yang digunakan TKA yang tiba tadi malam merupakan visa tenaga kerja. Pihaknya juga mengatakan TKA saat ini tengah menjalani karantina selama 14 hari di pabrik PT PDNI. Sebelumnya unjuk rasa menolak 500 TKA juga terjadi Selasa kemarin di Simpang 3 Bandara Haluoleo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Unjuk rasa sempat diwarnai saling dorong antara massa dengan petugas keamanan yang menghadang massa. Unjuk rasa dipimpin oleh anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tenggara. Bahkan massa juga nyaris menyandra tenaga kerja asing yang baru keluar dari kawasan Bandara Haluoleo. Beruntung tidak terjadi kericuhan karena polisi langsung mengamankan TKA yang akan disandra. Unjuk rasa mahasiswa berlangsung hingga Selasa tengah malam. Polisi membubarkan paksa pengunjuk rasa, namun massa kembali melempari polisi dengan batu. Massa mahasiswa kecewa, pemerintah tetap membiarkan ratusan tenaga kerja asing dari Cina masuk ke Sulawesi Tenggara. Sementara itu sebanyak 156 tenaga kerja asing asal Cina tiba di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara Selasa malam tadi. TKA yang datang merupakan gelombang pertama dari 500 TKA yang direncanakan akan datang dalam 3 tahap. Rencananya TKA ini akan bekerja sebagai tenaga ahli untuk penyelesaian pembangunan 33 pabrik milik PT OSS. TKA yang tiba kemudian diangkut menggunakan kendaraan minibus untuk selanjutnya dibawa ke perusahaan pemurnian nikel yang ada di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Mister Zhao. Melambai, Mister. Gelombang penolakan kedatangan tenaga kerja asing di Konawe terus terjadi. Bahkan sejak baru rencana, kedatangan ratusan TKA tersebut telah menuai polemik. Kedatangan pekerja migran ini dianggap mematikan potensi pekerja lokal yang ada di sana. Penolakan kedatangan TKA ini sudah terjadi sejak awal tahun 2019. Pada Februari 2019, Bupati Konawe, Keri Saiful Konggoasa, menguji ketahanan fisik ratusan anggota Satpol PP di halaman kantor Bupati. Usai mengecek kesiapan anggota Satpol PP, Keri lanjut memberikan arahan bahwa Satpol PP adalah polisi penegak perda dan kebetulan akan ada investasi besar di sejumlah smelter dengan pekerja tenaga asing. Pada awal Mei 2020, Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menolak keras kedatangan ratusan tenaga kerja asing asal Cina. Pemerintah Kota Kendari pun memperketat penjagaan pintu gerbang masuk kota dari Bandara Haluoleo. Penolakan juga datang dari tokoh masyarakat, kepala daerah, anggota DPRD hingga Gubernur Sulawesi Tenggara. Pemkot Kendari pun mendesak pemerintah pusat menunda izin masuk tenaga kerja asing asal Cina. Namun Gubernur Sulawesi Tenggara berubah haluan. Ia menyetujui kedatangan 500 tenaga kerja asing yang akan bekerja sebagai tenaga ahli di kawasan industri smelter Kabupaten Konawe. Kita kan tidak melarang dulu. Kita cuma minta ditunda karena suasana kebatinan.
Waktu itu kita akan menghadapi bulan puasa. Ya, saya selaku gubernur, saya pertimbangkan itu. Saya minta kepada pihak perusahaan untuk menunda sampai selesai di bulan Ramadan. Sekarang udah selesai, mereka datang kembali meminta karena semua persyaratannya sudah dipenuhi. Selain persyaratan yang sudah terpenuhi, Pemprov Sulawesi Tenggara menyetujui kedatangan TKA karena diharapkan proyek ini juga mampu menyerap ribuan pekerja lokal. Atas izin TKA yang tiba-tiba diberikan, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh pun marah ketika rapat virtual membahas perizinan 500 tenaga kerja asing yang akan bekerja di Konawe. DPRD menduga sekitar 80 hingga 90% tenaga kerja asing menyalahgunakan visa kunjungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengulas terkait pekerja migran yang berdatangan dan mendapatkan penolakan sudah bergabung bersama kami anggota Ombudsman Laude Ida, dan juga kita mengundang Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Bupati Konawe Keri Saiful, namun tidak dapat bergabung. Kami belum mendapatkan konfirmasi sampai saat ini. Kita sapa Pak Laude dari Ombudsman. Ya, selamat sore Bung Abraham. Selamat sore Baik, Pak. sore. Apa catatan Ombudsman mengenai gelombang unjuk rasa warga yang menolak kedatangan TKA di Sulawesi Tenggara? Saya ini anggota Ombudsman kebetulan dari daerah Sulawesi Tenggara, kelahirannya ya, dan asalnya di sana. Betul. Jadi saya tahu persis, kalau di Ombudsman itu sudah melakukan investigasi tentang tenaga kerja asal Cina ini tahun 2018 yang lalu. Dan memang pada saat itu gelombang kehadiran tenaga kerja asal Cina begitu besar. Itu sudah saya kira sudah diungkapkan di berbagai media pada saat itu. Tetapi yang terakhir ini memang gelombang baru setelah terhenti sejenak akibat beberapa penyebab termasuk corona, isu corona ya sejak awal tahun ini. Yang 500 ini sebetulnya sudah saya dapat informasi sejak bulan Februari lalu. Dan itu mereka sudah mempersiapkan izinnya melalui KBRI kita di Beijing. Tetapi masyarakat di Sulawesi Tenggara, bahkan bukan saja di Sulawesi Tenggara sebetulnya, di sejumlah pihak di negeri ini juga mempersoalkan kehadiran tenaga kerja itu. Nah, pertanyaan pokoknya sebetulnya apakah formasi pekerjaan yang disiapkan oleh perusahaan itu tidak bisa diisi oleh tenaga kerja atau warga Indonesia? Itu pertanyaan pokok yang tidak bisa dijelaskan secara baik sampai sekarang ini. Karena kalau alasannya membangun smelter, itu sudah banyak smelter yang dibangun di tanah air, khususnya di kawasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Artinya seharusnya kalau pakai teori dengan dasar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, sudah harusnya terjadi proses ahli pengetahuan dan keterampilan dari mereka yang dulu membangun smelter itu, kecuali memang smelter dan teknologi baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kan kelebihan tenaga kerja, banyak menganggur, apalagi yang terdampak corona sekarang ini. Ya, banyak menganggur. Jadi sementara tenaga kerja ini diizinkan, tenaga kerja asing diizinkan tanpa menjelaskan apakah formasi itu sekali lagi tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Ya. Apakah sudah ada upaya dari Ombudsman untuk memanggil begitu pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja untuk dimintai konfirmasi dan keterangan mengapa harus mendatangkan tenaga kerja asing dari Cina? Pada saat kami lakukan investigasi, hasil investigasi kami sekarang sudah serahkan pada semua pihak yang terkait, termasuk Kementerian Tenaga Kerja, termasuk ya lembaga-lembaga yang terkait di negeri ini. Gitu. Dan catatan kami, rekomendasi kami jelas, kalau waktu itu memang yang menonjol
tenaga kerja yang ilegal yang datang menggunakan visa turis dan diperoleh di kedatangan di bandara, kemudian mereka menjadi tenaga kerja, sehingga termasuk banyak yang overstay itu sebetulnya ya, sehingga kami minta pemerintah untuk mencoba meninjau kembali kebijakan seperti itu agar tidak terjadi lagi. Kemudian yang kedua, pengawasan ketenagakerjaan kita memang itu tidak terlalu lembek gitu, dan polisi ini, itu kepolisian itu sebagai pengamanan saja yang resmi negeri ini tidak bisa mendeteksi mereka karena mereka sudah tidak punya kewenangan setelah melewati migrasi kedatangan di bandara internasional. Di tingkat daerah tidak bisa dideteksi juga. Tidak ada yang bisa mempertanyakan apakah yang hadir, yang masuk di Kendari atau dimanapun di negeri ini, di pelabuhan atau bandara lokal, itu memiliki visa sebagai tenaga kerja yang berkeahlian tertentu. Sekali lagi, tenaga kerja yang berkeahlian tertentu. Tidak bisa diperiksa di sana, karena itu otoritasnya hanya di bandara internasional, bandara kedatangan internasional. Ya. Nah, Pak Laude, apakah dalam kasus yang sudah diselidiki oleh Ombudsman ini tidak sedikit pekerja migran yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk visa bekerja? Ya betul, banyak sekali. Dan kami sudah sarankan waktu itu. Problem utama juga, ini kan smelter-smelter yang mempekerjakan tenaga kerja asal Cina itu banyak sekali, susah orang masuk ke dalamnya. Dan saya kira ada kepala daerah pun itu tidak mudah masuk ke dalam lokasi tenaga kerja itu sendiri atau tempat kerja mereka di smelter-smelter yang besar itu. Ya, saya kira saya dapat pengakuan dari salah seorang teman yang pernah anggota DPR, sekarang sudah tidak lagi jadi anggota DPR karena tidak terpilih ya. Mereka berkunjung, itu hanya mereka disuruh tinggal di guest house, di hotel, kemudian orangnya nggak dikunjungi, tempatnya nggak dikunjungi gitu. Ini saya kira fakta yang pernah diceritakan pada saya oleh seorang mantan anggota DPR itu ketika mereka berkunjung ke lapangan. Tapi tim kami pada waktu melakukan investigasi sempat masuk ke dalam, karena kan kami punya siasat untuk turun lapangan itu gitu. Tapi itu oke lah, itu masa yang lalu. Sekarang ini terjadi penolakan di Sulawesi Tenggara. Saya kira konsistensi pemerintah daerah memang tidak teruji. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua, dissenting opinion. Saya kira minggu lalu mereka rapat di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda ya, Sulawesi Tenggara. Setelah rapat itu dinyatakan bahwa wah ini menerima, tapi ada dissenting opinion. Dan ternyata itu ketua DPR, kita nggak tahu ini, saya belum tahu itu. Kan teman-teman juga yang dari sana itu. Saya kira ini ada masalah ya. Jadi sementara Pak Gubernur sendiri, saya kira ini tidak membangun kanal komunikasi yang efektif dengan masyarakat lokal. Dengan khususnya kalangan kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok aktivis. Ini sehingga sampai kapan peristiwa yang terjadi, saya kira kita tidak kehendaki untuk terus terjadi. Kalau sudah datang seperti ini, apa boleh buat gitu, kita cari jalan keluarnya. Mungkin ke depan kita kasih tahu kalau mau datangkan tuh alasannya apa gitu, pekerjaan apa yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan di sini. Kenapa tidak mentraining kalau alasan keterampilan? Panggil dong orang Indonesia melakukan training di Cina sana ya, untuk memasang itu saja, untuk memasang itu. Kenapa harus memaksakan mereka datang di Indonesia? Itu kan sebetulnya terlalu kuat ini paket kebijakan ini yang didikte oleh investor. Baik, terima kasih untuk pandangan Anda, Pak Laude Ida, anggota Ombudsman Republik Indonesia sudah berbincang bersama kami.